Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meyakini seseorang itu adalah manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, karena di dalam diri seseorang itu mampu mewarisi roh kerasulan ataupun mampu mewarisi nur Muhammad, yaitu nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Dan seseorang itu jelas nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga meyakini seseorang itu sebagai Imam Mahdi karena para ulama sering menyebutkan bahwa Imam Mahdi adalah manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan, yang akan memimpin semua umat manusia dan yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Dan seseorang yang saya yakini itu sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini karena beliau saat ini sudah menjadi pemimpin di alam gaib. Semua penduduk langit seperti para malaikat patuh kepada beliau, dan begitu pun penduduk gaib yang ada di bumi ini semuanya patuh dan tunduk kepada seseorang itu. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dari dulu telah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia. Bahkan beliau sudah berbaur dengan masyarakat umum. Akan tetapi, banyak manusia yang tidak menyadari siapa dirinya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang digambarkan oleh kebanyakan orang dari berbagai versi dan kisah cerita, ternyata sosok beliau adalah seorang manusia yang sangat luar biasa kesabarannya. Banyak orang yang mencaci dan menghinanya, bahkan banyak juga yang memfitnahnya. Akan tetapi, beliau tetap sabar dan rendah hati menerima semua kejelekan dari anggapan orang lain. Dan banyak juga orang-orang yang sudah menghinanya, mengalami musibah dan bencana, bahkan sampai kematian, baik dari anggota keluarganya maupun dari diri orang yang menghina itu. Semua itu terjadi atas balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memusuhi kekasihnya. Walaupun beliau tidak membalas dan sudah memaafkan orang yang mencaci dan menghinanya, tetap saja orang-orang itu akan menerima balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang memusuhi kekasihku atau waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Jadi sangatlah bahaya jika kita mencaci dan menghina kekasih pilihannya itu. Saat sekarang ini, beliau masih tetap menjaga keseimbangan bumi ini, sambil terus-menerus menunggu waktu untuk segera mulai bertindak. Dan beliau saat ini belum meningkatkan lagi level dimensi energi pada bumi ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi masih seperti biasanya, yaitu tetap menjalankan tugasnya untuk menyampaikan amanah yang telah ditanggungnya. Mengenai peringatan untuk orang-orang yang masih saja menyembunyikan kebenaran dengan kebatilan, sampai saat sekarang ini mereka belum juga mau menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. Beliau juga sudah sering memberikan peringatan kepada orang-orang itu agar mereka cepat sadar dengan kesalahan yang telah mereka perbuat. Tetapi peringatan itu tidak pernah ditanggapi dengan serius oleh manusia-manusia munafik tersebut. Semakin lama mereka menyembunyikan kebenaran itu, maka akan semakin lama pula terjadinya keterpurukan di bumi ini. Sehingga di bumi ini akan semakin banyak terjadinya bencana-bencana dan kekacauan
serta kerusakan yang bisa berdampak juga pada orang-orang yang tidak bersalah. Jika terjadi bencana-bencana yang begitu parah ke depannya, maka itu akan menjadi sebagai peringatan keras untuk masyarakat manusia agar kembali kepada jalan kebenaran yang sebenarnya. Melalui bencana-bencana itu, mereka akan merasakan sendiri tentang apa yang telah beliau peringatkan sebelumnya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bukannya tidak bisa mengguncang negeri ini. Jikapun beliau mau, itu sangat mudah baginya. Akan tetapi beliau belum mau melakukan hal itu, karena beliau hadir di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Beliau belum mau mengguncang negeri ini karena beliau masih memikirkan nasib rakyat kecil dan masih memikirkan orang-orang yang tidak berdosa. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkan beliau untuk segera bertindak, tentu saja segala kejoliman dan ketidakadilan yang sedang terjadi saat ini pasti akan musnah. Dan jika beliau sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku manusia yang selalu menyembunyikan kebenaran dengan kebatilan, pasti beliau akan dengan mudah menimbulkan kerusakan yang sangat parah di negeri ini. Yang terjadi saat ini, kejoliman dan ketidakadilan semakin merajalela, sehingga rakyat kecil dan orang-orang yang tidak bersalah pun menjadi korban dari perbuatan manusia-manusia munafik yang berhati iblis. Manusia-manusia seperti itulah yang disebut sebagai Dajjal, karena Dajjal itu hanyalah simbol yang digambarkan untuk manusia yang berhati iblis, yang tidak pernah ada rasa kasihan terhadap sesama manusia. Tidak ada yang bisa menghentikan kejoliman dan ketidakadilan yang sedang terjadi saat ini, kecuali Allah dan kekasihnya. Dan melalui diri kekasihnya itulah Allah berkehendak tentang apa-apa saja yang harus dilakukan oleh kekasihnya saat sekarang ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, yang sekaligus menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Jika beliau mau, beliau bisa mengguncang negeri ini dengan mudah, agar manusia-manusia jolim berhati Dajjal segera lenyap di dunia ini. Jangankan di negeri ini, bahkan beliau bisa meluluhlantahkan negara-negara yang dimana terdapat pemimpin-pemimpin yang selalu berbuat zalim terhadap kaum muslimin. Saat sekarang ini, beliau hanya menunggu waktu dan masih menunggu keputusan. Jika manusia-manusia munafik tersebut masih saja terus menyembunyikan kebenaran itu, maka bumi ini ke depannya akan semakin terpuruk dan akan semakin banyak terjadinya bencana di mana-mana. Jika mereka segera sadar dan mau menerima kebenaran yang sebenarnya, maka beliau akan segera muncul dan segera bertindak untuk memberantas semua kejoliman dan ketidakadilan yang sedang terjadi saat ini. Saat sekarang ini, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat proses untuk sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, agar kekasihnya itu segera bertindak untuk memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini.